Rolling. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang artinya diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan suatu wilayah, perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungan yang dijabarkan dari falsafah dan sejarah bangsa itu untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata ego, yaitu bahasa Yunani, yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Dan teia, yang berarti urusan politik, bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Jadi penjelasannya, memahami wawasan Nusantara ini adalah bagaimana pandangan masyarakat Indonesia tentang posisinya di kawasan, berfokus pada perkembangan hubungan dengan ASEAN dan negara-negara sekitarnya. Ini juga termasuk pemahaman tentang cara bernegosiasi dan berinteraksi yang efektif dengan negara-negara tetangga. Selanjutnya yaitu hakikat wawasan Nusantara. Jadi hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN atau garis-garis besar haluan negara disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ajaran dasar wawasan Nusantara untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan yang diberi nama wawasan Nusantara. Ada dua landasan yang mengenai dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, landasan ideologi Pancasila. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Yang kedua, landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara yang merupakan pedoman geonasionalisme ini memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan nasional dan tujuan ke dalam. Berdasarkan pembukaan 1 Undang-Undang 1945, wawasan Nusantara memiliki tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sementara tujuan ke dalam memiliki tujuan untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik ilmiah maupun sosial. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu diikuti pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai dasar landasan ideal. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional 13.
Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional, GBHN atau garis-garis besar haluan negara, sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Dasar Hukum Wawasan Nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada TAP MPR nomor 4, MPR 973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua ada TAP MPR nomor 4, 1978 tanggal 22 Maret 1978 tentang GBHN. Yang ketiga ada TAP MPR nomor 2, MPR 1983 pada tanggal 12 Maret 1983. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah ataupun bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 manfaat wawasan Nusantara. Yang pertama, diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan dan ditetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia. Harus disadari bahwa jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Asas wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, kesolidaritasan, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Selanjutnya itu peranan wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Yang pertama, mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya, yakni berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait serta ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab, karena bila tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Jadi, kepentingan nasional ini menjadi dasar hubungan antara bangsa. Nah, apabila satu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan, merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Penerapan atau implementasi wawasan Nusantara. Dalam implementasi wawasan Nusantara, perlunya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kehidupan politik. Pelaksanaan politik diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, di mana pelaksanaannya sesuai hukum dan memimpikan persatuan bangsa. Misalnya, dalam pemilihan presiden, DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, agar tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah, sehingga dari adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Yang ketiga, kehidupan sosial. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Dan yang ketiga, kehidupan keempat, kehidupan pertahanan dan keamanan. Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena merupakan kewajiban setiap warga negara seperti meningkatkan kemampuan disiplin, memelihara lingkungan, dan melaporkan hal-hal yang mengganggu kepada aparat dan pelajar militer.
Pembangunan rasa persatuan dengan mengembangkan rasa solidaritas dan hubungan erat antara warga negara berbeda daerah dengan kekuatan keamanan, agar ancaman suatu daerah atau pulau menjadi ancaman bagi daerah lain untuk membantu daerah yang diancam tersebut. Ada beberapa dampak negatif dari wawasan Nusantara. Nah, yang pertama yaitu ketidaksetaraan dan ketidakadilan, di mana penerapan wawasan Nusantara ini tidak merata ataupun tidak tepat yang akan menyebabkan ketidaksetaraan wilayah, mengakibatkan ketidakadilan dalam pembangunan. Nah, yang kedua, konflik identitas, di mana peningkatan kesadaran terhadap keberagaman akan memicu konflik identitas, terutama jika tidak adanya upaya untuk memadai, untuk memahami dan menghormati perbedaan. Nah, yang ketiga, resistensi terhadap perubahan, di mana ada beberapa komunitas yang mungkin menolak ataupun mengalami kesulitan dalam mengadaptasi perubahan yang akan diusulkan oleh penerapan wawasan Nusantara. Nah, yang keempat yaitu sikap etnosentris, di mana adanya kesadaran akan keberagaman bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Nah, hal ini dapat memunculkan sikap etnosentris, di mana kelompok tertentu itu merasa lebih unggul, mengancam kerukunan dan sebagainya. Yang kelima, tingkat kesulitan implementasi. Dengan menerapkan wawasan Nusantara, kita perlu untuk melakukan perubahan dalam berbagai sektor dan tidak semua pihak mungkin siap atau bersedia untuk melibatkan dirinya dalam transformasi ini. Ini bisa menyebabkan tingkat kesulitan dalam implementasi yang dapat memperlambat progresnya. Berikut beberapa pandangan-pandangan geopolitik dari ahli geopolitik. Yang pertama, pandangan atau ajaran Frederick Ratzel pada abad ke-19. Frederick Ratzel merumuskan untuk pertama kalinya ilmu bumi politik sebagai hasil penelitiannya yang ilmiah dan universal. Pokok-pokok ajaran Frederick Ratzel yang pertama, dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, serta menyusut dan mati. Yang kedua, negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi tersebut, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Yang ketiga, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak lepas dari hukum alam. Pandangan atau ajaran Rudolf Cleveland melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektual. Negara dimungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Negara merupakan suatu sistem politik, pemerintahan yang meliputi berbagai bidang, geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial, dan krotopolitik. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.